Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya tentang silent treatment. Aku beberapa hari ini udah cari jawabannya yang konsep memang sesuatu hal yang menarik nih kayaknya buat kita bahas ya. Sebenarnya tips ngadepin kalau orang yang nge-silent treatment kita itu biasanya ya faktor yang kenapa sih dia bisa nge-silent treatment kamu bisa jadi terjadi sesuatu hal di luar ekspektasi dia. Kayaknya misalkan kamu melakukan sesuatu hal di luar ekspektasi dia. Jadi kayak dia ngerasa kamu tidak sesuai dengan harapan dia sehingga dia kayak dia males berkonflik dengan kamu dan akhirnya dia memutuskan untuk menghindar sesaat. Itulah cara dia mengungkap. Nah, dengan cara itulah ya guys, dia memberikan hukuman buat kamu. Itu berupa kayak semacam kekerasan emosional lah ya. Nah, terus yang kedua apa ya, cara kamu ya jangan kamu ketika dia nge-silent treatment kamu jangan mendiamkan dia balik gitu. Kamu pun juga harus tegas ya. Dan tanyakan, kamu harus, kalau dia tidak mau memulai duluan ya kamu biarkanlah, kamu turunkan sedikit lah ego kamu ya. Dan tanyakan alasan dia, kenapa sih dia nge-silent treatment kamu. Jadi kalau misalkan dia ngejawab dan dia berusaha mengalihkan pertanyaannya dengan kayak dalih, dia bilang aku tuh sibuk kemarin-kemarin, aku tuh keluar kota, atau dia ngasih alasan yang lain lah kayak aku tuh sakit kemarin. Nah, berarti itu pertanda. Kita lanjut lagi ya. Jadi itu pertanda bahwa dia sedang menghukum kamu nih gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kamu harus tegas ya. Jika kamu ngerasa ini kayaknya udah toksik deh dia ini gitu ya. Dia ngerasa kayak kamu udah ngerasa dia toksik untukmu ya. Kamu katakan bahwa kamu tidak bisa diberikan silent treatment seperti ini gitu. Jika dia tetap ngotot dengan jawaban awal dan dia nyalahin kamu nih kenapa sih, aku kan udah jelas, aku udah kasih jawaban aku seperti ini, aku sakit, aku sibuk gitu ya. Nah, fix berarti dia orangnya manipulatif. Jadi balik-balik ke kamu masih pengen bertahan nggak? Kalau ya bertahan ya udah gitu, kamu udah tahu nih ternyata nih orang manipulatif pasangan kamu. Nah, jadi balik lagi ini ke kamunya sendiri ya. Menurut kamu apakah hubungan itu worth it atau enggak? Ya itu balik-balik ke kamu ya. Jadi pikirkan saja secara logika kamu. Nah, yang ketiga ya, sebenarnya orang silent treatment ini dia itu pada dasarnya dia itu pengen dicari ya. Dia itu tipe yang lagi pengen sedang mencari perhatian dengan kamu agar kamu tuh mengerti dan memahami dia ya. Jadi kebanyakan orang-orang cara silent treatment ini banyak sekali digunakan oleh para NPD ya, narsistik. Tapi orang-orang silent yang sering nge-silent treatment belum tentu orang NPD ya. Jadi orang NPD kan harus lihat dulu dari ciri-cirinya ya. Nah, gimana menghadapinya? Nah, cara menghadapinya yang pasti kamunya juga harus tenang ya. Kamu tentukan waktu dan kapannya itu, nunggu mood kamu lagi stabil. Jadi kamu gak kebawa suasana ya, gak keikut energinya dia. Jadi kamu gak emosional. Dan bicarakan baik-baik ya, bicarakan baik-baik dan secara logika ya. Terus kamu jangan terlalu menggebu-gebu keikut emosional dia bicara. Jadi kamu tetap enjoy dan ingat tegas ya. Terus apa sih perbedaan silent treatment dengan ghosting? Kalau menurut aku sih, kalau silent treatment itu lebih ke kayak hukuman emosional. Jadi kayak dia tidak mau berbicara dengan kamu untuk saat ini. Tapi kalau ghosting itu kalau ghosting lebih ke cara seseorang yang tiba-tiba tidak memberikan kabar tanpa ada suatu konflik. Kalau silent treatment
dia tidak tiba-tiba tidak berbicara atau menghilang karena ada suatu konflik atau masalah dengan kamu. Itu aja sih menurut aku perbedaannya. Gimana menurut kalian?